Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu saya syukuri setiap kali kita melakukan pertemuan. Tentu saja ini dalam rangka thalabul ilmi. Insya Allah kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan supaya kita terus-menerus dapat belajar. Tak lupa salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa tidak lelah, tidak pernah letih untuk meneladani apa yang telah beliau ajarkan. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan tentu saja beserta seluruh jajarannya di berbagai majelis, dan yang saya cintai para peserta jamaah pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di dalam kajian yang insya Allah penuh dengan manfaat. Ini tidak dapat saya sebut satu-satu, semoga kita selalu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tema kita di kajian Fajar Ramadan pagi hari ini adalah menghadapi realitas dengan ikhtiar, doa, dan tawakal. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan mbak mas sekalian, kita ini adalah makhluk yang berada di dalam realitas sosial. Di dalam realitas kita sehari-hari, ini kita hadapi dengan, kalau bisa, sangat baik. Karena apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita, yang diberikan oleh Allah kepada kita ini nanti semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita semua sudah hafal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Termasuk bagaimanakah cara kita menghadapi masalah, apakah kemudian kita stres, kita depresi, kita lari tunggang langgang dari masalah tersebut, tidak bertanggung jawab, atau bagaimana? Ini juga menjadi pertanyaan di hari kemudian, bagaimanakah caranya kita mengelola kehidupan ini? Ibu dan bapak sekalian, di dalam kehidupan kita tahu ada yang namanya hablum minallah dan juga hablum minanas. Nah, problemnya ya, ketika kita hidup ini banyak sekali problem yang muncul dalam hablum minanas, hubungan kita dengan sesama manusia. Kadang-kadang apa yang kita rencanakan ternyata tidak berjalan dengan mulus. Kadang-kadang apa yang kita idam-idamkan tidak bisa kita raih. Kadang-kadang kita sudah planning yang bagus, tetapi ternyata ada sesuatu yang membuat kendala di tengahnya dan kita tidak bisa mencapai dari tujuan kita itu. Kalau di dalam bahasa ilmiah ada yang disebut dengan dasolan dengan dasennya tidak cocok. Apa yang seharusnya terjadi dan apa yang ternyata terjadi tidak cocok. Itulah yang disebut dengan masalah. Kalau bahasa sehari-hari mungkin disebut sebagai apa yang namanya ekspektasi dengan realitas itu tidak cocok, tidak nyambung. Kalau bahasanya anak gaul, antara harapan dengan kenyataan tidak sama, tidak berhasil dengan baik. Pada situasi-situasi seperti ini, seringkali kemudian kita jadi terpaku ya, tertegun gitu. Kenapa ya ini semua bisa terjadi? Nah, di dalam Islam memang kita kemudian mengenal apa yang disebut dengan ikhtiar, apa yang disebut dengan doa, dan apa yang disebut dengan tawakal, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kalau kemudian seringkali orang bertanya, yang mana dulu nih antara yang ikhtiar dulu, antara yang doa dulu, dan antara yang tawakal dulu begitu? Mana lebih dulu? Kalau saya senang memahaminya dengan ketiga-tiganya berjalan dalam waktu yang sama. Kenapa? Karena banyak sekali rujukan-rujukan di dalam Islam yang mengajak kita untuk selalu berusaha untuk yang terbaik, untuk melakukan yang terbaik.
Kemudian doa-doa di dalam kehidupan kita juga senantiasa kita lantunkan karena kita percaya Allah akan selalu menjawab doa-doa kita. Dan sikap tawakal itu juga harus selalu kita lakukan karena kita tahu Allah itu Maha Ahad, Allah itu Somad, dan Allah itu Maha memberi solusi atas semua masalah-masalah kita. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak-bapak serta mbak-mbak dan mas-mas kalian yang mengikuti tayangan ini, yang mengikuti kajian ini, saya tidak membahas satu-satu dari ikhtiar dulu, doa dulu, dan juga kemudian tawakal. Tetapi saya ingin membahas bahwa problematika kita ini selalu berada dalam 3 rangkaian waktu. Kalau kita mengaji pada ahli pemahaman atau ahli interpretasi, namanya Pak Paul Ricoeur, beliau mengatakan bahwa ketika kita memahami sesuatu, termasuk memahami kehidupan ini, maka ada 3 dimensi yang berjalan di kepala kita gitu ya. Yaitu pertama adalah dia sebut masa lalu itu merupakan memori. Jadi suatu peristiwa kemudian kita hubungkan pada persoalan-persoalan yang terjadi sebelumnya, termasuk di dalam otak kita, termasuk di dalam rangkaian sejarah, semua harus kita maknai secara komprehensif. Misalnya kalau orang memahami ayat, kemudian kita berpikir pada asbabun nuzulnya dulu apa begitu. Kemudian kalau kita memahami pemikiran-pemikiran orang, sebetulnya mindset yang ada di kepalanya itu apa? Nah, seperti itu yang disebut sebagai memori. Kalau kita melihat pada sesuatu, maka kita berpikir bahwa masa lalu itu memori, tetap menjadi landasan dari masa sekarang. Sedangkan realitas yang kita hadapi sehari-hari ini namanya adalah persepsi. Beliau menyebutkan masa yang sekarang itu adalah persepsi yang kita cecap dengan indera kita, dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan semuanya. Itulah yang harus kita hadapi. Dan dimensi yang ketiga dari memahami itu adalah masa yang akan datang atau masa depan yang merupakan ekspektasi. Monggo kalau mau menjadi status, masa lalu adalah memori, masa sekarang adalah persepsi, dan masa yang akan datang adalah ekspektasi. Manusia berada di dalam rangkaian waktu itu. Kita di dalam memahami semuanya harus secara komprehensif, masa lalu seperti apa, masa sekarang seperti apa, dan masa yang akan datang itu seperti apa. Sesuai dengan yang selama ini sudah kita hafal, ibu-ibu, bapak-bapak, dan mbak-mas sekalian. Mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Karena dunia ini terus berubah ya, terus berputar, terus menjadi lebih maju, lebih maju, lebih maju. Kok kita bisa mengikuti masa yang sekarang dan masa yang akan datang? Maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi, setelah berarti sama saja dengan kemarin, bahwa maghbunun, maka dia termasuk orang yang rugi. Kenapa rugi? Yang lain lari, kita tidak bisa menikmati dimensi perubahan tersebut, maka kita termasuk orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarron, lebih jelek dari hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Fahuwa mal'unun. Kenapa celaka? Yang lain mengikuti derasnya perubahan, tapi dia malah ambil jalan yang terbalik. Pasti akan terjadi sesuatu, dia akan terlindas, dia akan tergulung di dalam roda perputaran sejarah. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, dan mbak-mas sekalian, di dalam memahami bagaimanakah Islam mengajarkan ikhtiar, doa, dan tawakal, kita harus selalu menyadari ini semua dilakukan sejak dari masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sekarang kita ke bagian yang pertama dulu, yaitu dimensi memori. Alhamdulillah kita ini hidup di dalam berislam, ibu bapak dan mbak mas sekalian. Di dalam berislam, memori kita selalu dipenuhi dengan dalil-dalil, ayat-ayat yang menjadi pegangan hidup kita.
Apabila kita membeli sesuatu, kan biasanya ada buku petunjuknya. Demikianlah dalil-dalil yang ada di dalam Islam itu memberi petunjuk kita untuk selalu hidup dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang terhormat, sehingga insya Allah kita nanti pulang kepada Allah menjadi orang yang derajatnya terhormat. Ibu bapak sekalian, di dalam menghadapi masalah, kita sudah tahu bahwa di dalam Islam ada al-asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bagaimana caranya supaya kita ini terus-menerus dalam keadaan bersabar? Kadang-kadang dalam amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga kita menemukan masalah ya, karena ini adalah kajian para orang-orang yang hebat, orang-orang yang mengikuti kajian pagi hari itu kan orang-orang yang terseleksi ya. Pagi-pagi saatnya orang tidur kembali, kok ngaji itu adalah orang-orang yang terseleksi. Maka saya kemudian mencontohkan saja bahwa yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar yang sehari-hari kita lakukan bukan berarti kemudian menjadi mudah, tapi banyak sekali mendapatkan tantangan-tantangan. Mau kita itu baik, tetapi ternyata secara dasen tadi ya, dasolan dengan dasen tidak sama, antara ekspektasi dengan realitas tidak sama. Ternyata kita mendapatkan tanggapan balik yang luar biasa pedas misalnya. Maka pada persoalan ini sabar menjadi kata kuncinya. Bahwa sebetulnya di dalam kita melakukan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, ya, yang kita lakukan adalah selalu tetap dalam keadaan bersabar. Dan juga mungkin ada dimensi-dimensi saat kita ngelokro ya. Ngelokro itu istilahnya apa ya, kalau ngelokro kalau dalam bahasa Jawa itu sudah tidak tahu apa-apa, rasanya gelo begitu ya, rasanya sedih begitu ketika kita tidak dapat mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Kadang-kadang juga saking judeknya ya, saking kita merasa tidak ada jalan keluar lagi, maka kita kemudian menangis, bersedih begitu. Ya Allah, mengapa semua ini kau berikan kepadaku gitu. La tahzan, innallaha ma'ana. Kita juga selalu diingatkan, janganlah engkau bersedih, karena sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Ada sebuah peristiwa yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran ya. Saya mendapatkan cerita ini dari Profesor Sa'ad Abu Wahid, kemudian juga dari Ibu Nur Hidayani. Tapi ceritanya sama meskipun lokasinya berbeda ini. Pada suatu hari ada seorang ibu yang anaknya ini kurang enak badan ya, tetapi dia harus melanjutkan perjalanan keluar kota. Nah, di dalam perjalanan keluar kota itu dia menggunakan sebuah bus umum karena dia tidak mampu ya untuk menaiki kendaraan pribadi. Di dalam bus umum ini anaknya menangis terus-menerus, tidak bisa berhenti sampai kemudian tangisannya mengganggu orang-orang yang ada di bus. Karena telah memasuki malam hari, maka orang-orang ingin selalu beristirahat di dalam perjalanan tersebut. Mereka kemudian menegur ibu ini, bayinya menangis, oleh, oleh, gitu. Ibu, Bu, anaknya disuruh diam, kami semua ingin tidur, perjalanan kita masih jauh. Baik-baik Pak. Ibu ini kemudian menyusui, anaknya masih saja menangis. Ibu ini kemudian memberikan mainan-mainan, anaknya masih saja menangis. Sampai ibunya ini kemudian kehilangan akal untuk bagaimana caranya supaya anaknya ini berhenti menangis. Karena sudah banyak orang yang komplain tentang bayi yang menangis ini, kemudian si ibu merasa lingkungannya sudah terganggu dan dia mohon izin kepada kondektur untuk turun saja. Lalu kemudian Pak Kondektur mempersilahkan ya, silakan nanti kalau mau turun ada bis berikutnya yang akan menjemput jika bayi ibu telah tidak menangis lagi. Akhirnya si ibu ini turun dengan sedih sekali karena perjalanannya tertunda. Dia kesal dengan anaknya, kenapa tidak mau diam ketika dia sudah berusaha sedemikian rupa untuk mendiamkan anak itu. Ternyata ibu bapak sekalian pada berita yang terjadi kemudian keesokan harinya si ibu ini mempunyai informasi bahwa bis yang ditumpanginya itu mengalami kecelakaan.
Nah, disitulah kemudian si ibu memiliki kesadaran bahwa bayi yang tidak bisa berhenti menangis ini ternyata merupakan tanda-tanda dari semua ikhtiar yang dia lakukan. Dia tidak berhenti menangis karena dia ingin supaya ibunya itu turun dan selamat. Maka rencana Allah itu kadang-kadang lebih indah dari apa yang kita duga. Kadang-kadang kita merasa kenapa yang kita cita-citakan itu, yang kita planning itu tidak bisa berjalan dengan baik, padahal sebetulnya rencana Allah itu berjalan dengan indah. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, prinsip utama di dalam Islam itu adalah tawakal. Karena di dalam tawakal itu ada keikhlasan kita, ada kepasrahan kita, dan juga ada kesabaran kita. Ada dendang yang bisa mengingatkan kita tentang sikap tawakal ini. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkaltu ala. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ikhtiar memang harus kita lakukan. Banyak sekali dalil-dalil untuk kita supaya berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Ibu bapak kalau mau membaca Al-Quran atau dalil yang lain ya, hadis-hadis, banyak sekali persoalan bahwa kita harus selalu bersungguh-sungguh. Kita harus selalu berikhtiar dalam hal apa saja, dalam hal ilmu, dalam hal kerja, dalam hal usaha, dalam hal jihad, dalam hal ibadah, dan sebagainya. Kita memang diminta untuk selalu bersungguh-sungguh, berikhtiar dengan sekuat tenaga. Ada sedikit cerita ibu bapak di dalam akun Facebook saya yang untuk publik, itu banyak sekali chat tentang problematika hidup. Ternyata di dalam chat tersebut saya temukan yang terbanyak adalah persoalan dimensi problematika keluarga. Memang keluarga ini mempunyai dimensi yang kompleks, Ibu Bapak sekalian. Ini sekalian waktu Mas Arief Barata menghubungi saya untuk disinggung persoalan keluarga, saya masukkan di sini. Kenapa? Karena keluarga itu yang sehari-hari kita temui. Mau tidur, tidur lagi, sehari-hari 24 jam bersama keluarga. Nah, problematika ketika orang bersama-sama itu kan ada problem komunikasi. Di dalam komunikasi ada beberapa dimensinya, yaitu who speaks what language to whom and when. Siapa yang ngomong, ngomongnya apa, kepada siapa, dan kapan. Itu kadang-kadang kalau bersama orang lain masih bisa kita pertimbangkan ya. Aku nanti mau ngomong sama beliau dengan cara-cara begini. Ya, aku nanti mau ngomong dengan beliau kata-katanya ini ya. Aku nanti mau ngomong dengan beliau waktunya kira-kira begini. Kalau kepada orang lain bisa, tetapi di dalam keluarga seringkali kita lepas kontrol terhadap persoalan itu. Maka kalau di dalam keluarga ini sudah ada masalah seperti lagunya Mas Evan Los itu, saben dino raimu peteng dedet sirahmu met ati tambah ruwet kabeh ra keteten yen dilateni iso geger geden gitu begitu. Karena sebetulnya ini semua bisa kita ikhtiari di dalam rumah tangga. Di dalam Islam itu ada yang namanya tafahum, tasamuh, dan mahabbah, ibu bapak sekalian. Apabila kita menghadapi problematika di dalam keluarganya, ini kaitannya dengan ikhtiar kita. Yang pertama sekali adalah masing-masing anggota keluarga ini harus selalu tafahum, saling memahami bagaimanakah maunya, saling memahami bagaimanakah kebiasaannya, saling memahami bagaimanakah cita-cita atau keinginannya. Kalau semuanya itu dikomunikasikan dengan baik, insya Allah masing-masing anggota keluarga bisa saling mengerti. Yang kedua adalah tasamuh. Tasamuh itu adalah saling menenggang, mentoleransi. Mungkin kemauan kita misalnya adalah selalu bersama-sama. Tapi ada kalanya pasangan atau anak-anak kita ternyata
ada agenda lain yang tidak bisa selalu bersama dengan kita, ya silakan gitu ya. Ada hal-hal yang kemudian tidak bisa sangat ideal. Itulah yang kemudian disebut sebagai tasamuh atau menenggang semua perbedaan. Dan yang terakhir yang selalu kita jaga dari surat Ar-Rum ayat 21 supaya kita litaskunu dan juga mawaddah warahmah, itu adalah adanya mahabbah atau cinta yang dapat kita jaga pada keluarga-keluarga kita. Apabila di dalam keluarga kita itu kita ingin selalu beramar ma'ruf gitu, nahi mungkar begitu, gunakan fiil-fiil amr atau kata-kata apa namanya? Kata-kata perintah itu seperti pola-pola dalam Al-Fatihah. Coba ibu bapak melihat pola-pola di dalam Al-Fatihah, itu kan kemudian fiil amrnya tidak di depan, tetapi fiil amrnya di tengah begitu. Setelah kita mengadakan pendekatan-pendekatan, kemudian setelah kita melakukan sapaan-sapaan yang menyejukkan, baru kemudian fiil amr atau perintah atau permintaan kita kepada anggota keluarga yang lain itu kita sampaikan di tengah. Dan ini membutuhkan atmosfer ibu bapak di dalam menghadapi problematika keluarga. Kita harus senantiasa membuat suasana rumah itu menjadi bahagia, menjadi ceria. Nah, ada sedikit warisan dari orang tua saya, bukan warisan ya, tetapi nasihat dari orang tua saya yang diberikan ya kepada anak-anaknya supaya di dalam menghadapi problem keluarga itu bisa teratasi. Ini sebuah ikhtiar kita, ibu bapak, di dalam dimensi realitas ya, di dalam dimensi persepsi pada masa yang sekarang kita hadapi. Tidak dapat dimungkiri bahwa idealnya keluarga kita itu ya seperti Ar-Rum 21, litaskunu ilaiha mawaddah warahmah. Tapi pasangan kita, kemudian anak-anak kita itu punya kepalanya sendiri-sendiri ya. Mereka punya background sendiri, ilmu sendiri, bacaan sendiri. Dan kemudian juga kalau pasangan kita orang tuanya berbeda, budayanya berbeda kan gitu. Sehingga yang namanya konflik di dalam rumah, dasalannya adalah seharusnya itu kita selalu kompak, seharusnya kita selalu dalam keadaan yang damai begitu, tetapi pasti perbedaan-perbedaan itu ada sebagai dasainnya, sebagai realitasnya. Maka kuncinya yang pertama, ibu bapak sekalian, itu kalau orang tua saya mengajarkan guci. Guci itu setiap anggota keluarga perlu lugu dan juga suci. Lugu artinya bahwa setiap anggota keluarga selalu jujur menyampaikan hal-hal apa saja pada anggota keluarga yang lain ya. Atau dalam bahasa Jawanya itu mungkin bares ya. Bares itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Misalnya ketika Bapak Ibu ingin membantu saudaranya yang kekurangan. Nah, sampaikanlah kepada pasangan atau anak-anak kita, ayah itu membantu sebesar 500.000 misalnya. Jangan didiskon, ditanya oleh pasangannya. Tadi membantu keluar kamu berapa? 200.000, padahal aslinya yang ditransfer adalah 500.000. Atau bahkan dijawab, aku tidak membantu kok. Nah, itu semua kalau bisa diketahui oleh pasangan atau anggota keluarga yang lain, bisa tidak enak. Rasanya di hati itu seperti dibohongi, dikhianati begitu. Oleh karena itu, supaya tidak timbul percekcokan, ikhtiar kita dari dalam rumah itu adalah lugu. Yang berikutnya adalah suci. Suci itu adalah tidak ada suudzon antar sesama anggota keluarga. Karena apa? Karena kita ini sudah terikat dengan mitsaqon ghalidho, sebuah perjanjian agung yang teramat sangat erat, sehingga modalnya adalah kepercayaan. Dengan rasa suci, kita tidak boleh suudzon kepada pasangan kita, pada anak-anak kita, karena kita yakin mereka melakukan semua yang terbaik demi keluarganya. Tidak boleh selalu sedikit-sedikit curiga, kamu WA siapa, kamu tadi habis dari mana. Kita husnudzon bahwa semuanya dalam rangka kebaikan keluarga kita. Nah, ibu bapak sekalian, yang kedua adalah lengah. Lengah itu adalah apabila di dalam keluarga kita ada masalah gitu. Pasti keluarga itu adalah sedikit-sedikit yang berbeda pendapatnya. Maka ketika ada satu keluarga yang mendeleng, ibu bapak sekalian, mendeleng itu adalah melotot ya, mendelik begitu, marah. Kalau di dalam sinetron ada fire-nya atau ada apinya begitu, marah. Maka anggota keluarga yang lainnya lungo.
lungo itu adalah memisahkan diri ya, beralih misalnya ke kamar sebelah. Jangan lungo sak teruse, tetapi itu namanya MGT ya, kalau lungo sak teruse. Tetapi mengambil jarak atau di dalam lagunya Mas Tulus itu adalah ruang sendiri. Misalnya yang sedang tidak enak hati ada di ruang tengah, ibu bapak coba untuk ke ruang tamu atau ke kamar yang lain atau ditinggal nyiram bunga atau sebagainya. Kenapa? Karena yang namanya marah itu api. Maka lambat laun kita perlu untuk membiarkan api itu untuk selalu mati dengan sendirinya. Seperti kalau kita bikin sate saat Idul Kurban itu kan baranya kalau sudah selesai ya kita tinggal lama-lama habis dan padam. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau leng-leng menteleng yang lainnya juga menteleng, wah problem kita akan tambah banyak karena apinya semakin banyak. Api dibales api, fire with fire, maka akan terbakar rumah tangga itu. Biarkanlah berjeda dulu, insya Allah nanti api itu akan meredup dengan sendirinya, dan karena diikat dalam mitsaqon ghalidho, maka pelan-pelan api tersebut dapat mati dan kita ada percakapan-percakapan kecil. Mau arep ngunjuk opo ya, mau minum apa. Nah, itu nanti akan lambat laun kesakinahan, mawaddah warohmah akan muncul kembali. Yang ketiga adalah kayu ibu bapak dan mbak mas kalian. Kayu itu adalah apabila ada yang teko ya, bacanya itu teko. Apabila ada anggota keluarga yang datang, maka anggota keluarga yang lainnya itu guyu atau bahagia. Jadikanlah rumah itu ikhtiar kita sebagai arena rekreatif atau arena yang menyenangkan. Baiti jannati. Apabila ada anggota keluarga kita yang datang, yang di rumah senyumlah, merasakan bahwa rumah itu adalah tempat terbaik untuk pulang. Kalau ada yang datang, Assalamualaikum, kemudian yang di rumah ceria, Waalaikumsalam, rasanya di hati ini majelis tidak ingin pergi lagi. Rumah adalah tempat kembali. Lain halnya ibu bapak, apabila di dalam rumah itu jawabannya sengak ya, rasanya akan balik badan pergi lagi gitu. Assalamualaikum. Jawabannya Waalaikumsalam. Putar balik badan anak atau pasangan kita bisa pergi lagi. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah gapuk ya. Gapuk itu adalah apabila ada anggota keluarga kita yang mendapatkan kelegaan. Kelegaan itu adalah kebahagiaan, maka anggota keluarga yang lain itu ngepuk-puk. Ngepuk-puk itu artinya adalah memberikan apresiasi. Misalnya anak-anak kita mendapatkan nilai yang relatif baik tapi belum sangat baik gitu ya. Ibu, ayah, aku mendapatkan nilai 80 gitu ya. Maka sambutlah, alhamdulillah 80. Insya Allah nanti belajar keras lagi menjadi 90, menjadi 100 kan gitu. Sehingga dia terbombong ya, merasa bahagia untuk selalu bercerita kepada anggota keluarga. Atau anak yang lain ya, ibu, ayah, ini tadi aku dapat apresiasi dari kampus 100.000 misalnya ya. Jangan dimengke, wah kok main 100 toh? Jangan, tetapi kita beri apresiasi. Alhamdulillah, insya Allah penghargaan dari kampus itu berkah. Nah, itu adalah sikap-sikap yang membuat ikhtiar kita di dalam rumah untuk mencapai kesakinahan itu bisa kita lakukan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang berbahagia, ada pula dimensi-dimensi di luar rumah, dimensi pergaulan ya, yaitu seringkali kita itu maunya begini, maunya ngomong begini, tetapi ternyata yang diterima itu lain. Nah, ini kita juga bisa melihat pada rujukan-rujukan Al-Quran. Kalau saya mempunyai rumus supaya dapat dihafal, yaitu di dalam perkataan-perkataan kita supaya tidak menimbulkan problem, itu basama malaka. Yang pertama ini hanya jembatan keledai ya Ibu Bapak, supaya kita mengingat prinsip-prinsip perkataan di dalam Al-Quran. Mungkin sambil juga menjawab yang chat ya, yang chat juga sudah mulai saya baca gitu. Kira-kira inilah yang menjadi solusi Al-Quran untuk kita mengatasi problem-problem yang muncul di dalam pergaulan. Ikhtiar, doa, dan tawakal berjalan bersama-sama. Qaulan balighon, yaitu perkataan yang menyentuh jiwa. Kalau bisa di dalam berkata-kata kita memilih diksi yang tepat supaya tidak menyakiti, supaya efisien dan efektif sampai kepada lawan bicara kita.
Yang berikutnya adalah qaulan sadidan. Sama ya, kalau tadi surat An-Nisa ayatnya 63, kalau ini An-Nisa juga ayatnya 9. Qaulan sadidan adalah perkataan yang benar. Ini menyangkut hoax-hoax yang saat ini sering muncul di dalam grup-grup kita. Tidak hanya grup-grup yang orang-orangnya dari masyarakat umum, ibu bapak, saya juga sering menjumpai hoax itu terjadi di dalam grup-grup yang sangat Islami gitu ya. Mengapa ada hoax tersebut ya? Karena tidak ada prosedur untuk melakukan penyaringan-penyaringan, tabayun-tabayun sehingga lebih cepat jari dibandingkan dengan pikiran gitu. Maka kalau dahulu orang sering menyebut mulutmu harimaumu, kalau sekarang orang bisa menyebut jarimu harimaumu karena yang salah-salah itu bisa langsung di-share di grup-grup. Ibu bapak supaya tidak menimbulkan problem baru, ikhtiar kita di dalam pergaulan adalah selalu posting, selalu berkata-kata hal-hal yang benar. Selanjutnya masih surat An-Nisa ayat 9 juga. Qaulan ma'rufan. Perkataan-perkataan yang baik. Seringkali karena kita terjebak pada posisi-posisi tertentu, misalnya terpancing emosi begitu, perkataan-perkataan kita kemudian menjadi kasar, menjadi keras ya, menjadi memalukan diri kita sendiri malahan. Oleh karena itu, jangan lupa ibu bapak untuk selalu mempertimbangkan apa yang kita posting, apa yang kita katakan pada masyarakat, pada keluarga kita, supaya kita tetap selalu berkata-kata dengan cara-cara yang ma'ruf. Yang berikutnya adalah qaulan maisuron, yaitu adalah kata-kata yang pantas. Pantas atau tidak pantas itu kaitannya bisa dengan waktu, bisa dengan keadaan, bisa dengan situasi dan kondisi. Seringkali ibu bapak kontennya itu benar, tetapi cara menyampaikannya itu kurang pantas. Saya pernah mendengar suatu perdebatan di dalam sebuah apotek, antrian apotek, suami dan istri itu berantem karena istrinya itu menegur suaminya yang merokok di ruangan ber-AC. Tapi karena menegurnya itu membuat suaminya sangat malu di hadapan banyak orang, mereka menjadi marah atau marahan ya, berdebat dengan cara yang tidak baik. Itu semua sebetulnya bukan masalah kontennya, bahwa istri ini menegur suaminya yang merokok di depan di tempat yang ber-AC, tetapi karena cara-caranya yang tidak pantas diberikan kepada suaminya di hadapan publik. Oleh karena itu, jangan sekali-kali ibu bapak menegur seseorang karena kekurangannya itu di depan publik, karena malunya itu justru lebih menyakitkan dibandingkan dengan perkataan-perkataannya. Itu sebagai sebuah ikhtiar kita bahwa di dalam mengurai problem itu kita harus melakukannya dengan baik. Qaulan layyinan yaitu adalah perkataan yang lembut. Perkataan yang lembut itu adalah kata-kata yang kita pilih. Allah saja di dalam memberikan perkataannya dalam Al-Quran itu juga dipilih pada saat Allah memberikan hal-hal yang sifatnya Rahman, Rahim. Allah menggunakan kata-kata yang lembut, banyak sekali kata-kata yang menggunakan huruf ha, ya, mim. Itu menunjukkan bahwa Allah maha lembut. Tapi kemudian ketika Allah menyampaikan hal-hal yang sifatnya tauhid, biasanya Allah menggunakan kata-kata yang tegas. Qul huwallahu ahad, menggunakan yang memantul ya. Allahus Somad, begitu, untuk menunjukkan bahwa persoalan tauhid tidak dapat ditawar. Nah, tetapi ketika kita menyampaikan sesuatu, mengurai problem-problem kita di dalam percakapan atau di dalam menghadapi komunikasi-komunikasi yang tidak baik, kita bisa memulai dari perkataan-perkataan yang lembut. Dan yang terakhir adalah qaulan kariman, yaitu adalah perkataan-perkataan yang mulia. Sesungguhnya apa yang keluar dari mulut kita ini adalah cermin dari diri kita sendiri, seperti apakah storage atau gudang yang ada di kepala kita, itulah akan keluar dari mulut kita. Maka supaya kita ini disebut atau dianggap sebagai orang yang bermartabat, marilah kita selalu mengemas perkataan-perkataan kita ini dengan perkataan-perkataan yang mulia. Ini di dalam problematika ikhtiar kita, dan jangan lupa untuk dimensi ekspektasi yang akan datang supaya problem-problem kita itu tidak bertambah banyak. Kita harus selalu melakukan doa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku supaya mereka bisa mengerti
perkataanku. Insya Allah apabila persoalan komunikasi ini bisa kita manage dengan sebaik-baiknya, problematika hidup kita akan relatif berkurang. Ibu bapak dan mbak mas kalian, yang paling penting dari semuanya itu adalah kemauan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Jangan sampai kita tidak mengetahui sebetulnya potensi diri kita itu seperti apa. Jangan sampai kemudian kita ini baperan terhadap semua kritik, dan jangan lupa juga supaya kita terus-menerus memperbaiki hidup kita dengan menyusun goals yang sekarang kita lakukan apa di dalam menghadapi problem, besok lebih baik dan lebih baik. Insya Allah semuanya ini akan dapat berjalan dengan lancar antara tawakal kita kepada Allah, selalu connect kepada Allah bahwa Allah akan memberi solusi atas semua persoalan. Allah tidak akan menimpakan sesuatu yang berat kepada kita kalau kita ini tidak kuat. Insya Allah Allah sebagai tempat kembali segala sesuatu, tempat kita bergantung, tawakal kepada Allah adalah kuncinya. Ikhtiar, doa, dan tawakal adalah berjalan bersama-sama. Untuk menuju pada 6.15, sesuai dengan tadi moderator menyampaikan, saya akan menyampaikan kidung penutup. Kalau biasanya kidung penutup ini saya sampaikan dalam lagu yang prosedur ya, mengingat kematian. Kalau ini mengingat kematian yang lain, saya dapat dari jamaah Kota Yogyakarta ini yang mengajari saya kidung ini. Kidung pada saat mereka kecil, mudah-mudahan ibu-ibu, mbak-mbak sekalian, tekan titi wancine yen aku mati, ora ono kancane neng jeron bumi, bandaku mung saimit kemul mori, pitakon malaikat bakal tak jawab, sapa sesembahanmu ono ing jagat, ora liya sesembahan Allah kang ahad. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.